Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Clinical Integrated Skills Lab 3. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teknik pembedahan periodontal. Kali ini kita akan lanjut ke topik gingivektomi. Apakah itu gingivektomi dan bagaimana proseduralnya? Mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut oleh Dr. Gigi Puspito Ratih Hardeni, MDSC, spesialis periodontia. Tindakan gingivektomi adalah salah satu tindakan bedah periodontal, yaitu dengan memotong gingiva yang membesar atau mengalami hiperplasi. Tujuan dari tindakan gingivektomi menghilangkan dinding pocket sehingga terdapatkan aksesibilitas dan visibilitas dalam membersihkan atau menghilangkan kalkulus dan menghaluskan akar, sehingga terjadi penyembuhan gingiva. Kemudian juga gingiva terbentuk sesuai fenotip dan genotip dari gingiva. Indikasi tindakan gingivektomi adalah pocket gingiva dengan jaringan yang fibrotik, kemudian gingiva cekatnya lebar dan juga dengan jaringan keratin yang tebal. Alat yang digunakan untuk tindakan gingivektomi adalah pisau Kirkland dan pisau Orban. Untuk pisau Kirkland sendiri untuk memotong pada daerah fasial ataupun lingual. Sedangkan pisau Orban digunakan untuk memotong gusi daerah interdental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Departemen Periodontia dari FKG Unimus akan menjelaskan tentang prosedur gingivektomi. Prosedur gingivektomi adalah pemotongan gingiva yang fibrotik yang mengalami peradangan, ya, atau bisa juga dengan pocket gingiva. Ya, pocket gingiva yang fibrotik. Kemudian indikasinya adalah pocket gingiva yang mengalami peradangan dan fibrotik dengan lebar gingiva cekat yang cukup dan juga jaringan keratin yang tebal. Tujuannya adalah gingivektomi adalah mengambil jaringan granulasi maupun jaringan fibrotik sehingga didapatkan aksesibilitas dan visibilitas untuk membersihkan kalkulus maupun pembersihan penghalusan akar. Tahapannya, langkahnya kita persiapkan alat dulu. Sebelumnya kita memakai APD, masker dan sarung tangan. Kemudian kita mempersiapkan alat dan bahan. Alatnya berupa alat diagnostik, kemudian ada pocket probe, kemudian ada pocket marker, lalu ada Kirkland knife, Orban, lalu ada scaler manual. Kita boleh menggunakan scaler manual maupun kuret. Pada kasus ini kita menggunakan kasus gigi 11 dan 21, berarti kita gunakan kuret Gressey yang nomor 12 dan 34. Untuk membentuk gusinya atau gingivoplasti, boleh disiapkan alat bedah minor set untuk berjaga-jaga jika ada perdarahan yang berlebih. Larutan anestesi, kemudian larutan irigasi, kemudian ada dressing periodontal, sendok kayu, spatula kayu, dan juga missing strap atau paper pad untuk pengaduk dressing periodontal. Langkah pertamanya adalah tindakan asepsis dengan povidone iodine dan kasa, keran sirkular dari bagian dalam keluar, kemudian yang bagian palatal juga sama, bagian dari dalam keluar. Kemudian kita lakukan anestesi, infiltrasi pada daerah muka buka fold dengan bevel jarum menghadap ke tulang. Kita lakukan aspirasi, kemudian diponir sebanyak 1 cc. Bagian bukal dan kemudian di bagian palatal 2 mm dari margin
filtrasi, kita aspirasi, diponir 0,5 cc, yang sini 0,5 cc juga. Aspirasi, diponir. Kemudian kita mengecek anestesinya apakah sudah bekerja, boleh menggunakan sonde. Jika anestesi sudah bekerja, ditandai dengan gingiva yang pucat, kemudian tidak ada respon nyeri dari pasien. Kita mengukur kedalaman pocket dengan pocket marker, dengan bagian yang ada penandanya dilakukan di luar sejajar sumbu gigi, kemudian di 3 titik, bagian distal, pertengahan midline, mesial, jika sudah terlihat titiknya, titik-titik ini yang akan nanti sebagai garis untuk pemotongan, batas pemotongan. Jadi pocket marker harus sejajar sumbu gigi dan sampai menyentuh dasar pocket ya. Untuk sebagai alat bantu boleh kita menghubungkan titik-titik yang tadi dibuat dengan sonde supaya nanti potongannya lebih bagus, lebih sesuai dengan dasar pocketnya juga. Nah, kemudian kita sudah ada garis hayal atau outline untuk pemotongan. Nah, selanjutnya kita menggunakan Kirkland knife untuk memotong. Tadi sesuai garis outline-nya 45 derajat, 45 derajat ke arah margin atau ke arah gigi, dan kita potong sesuai outline-nya tadi. Pemotongannya secara continuous maupun discontinuous. Jika ingin pemotongan secara discontinue, berarti kita mulai dari sepertiga tengah, kita potong sampai ke sepertiga tengah. Tapi jika kita ingin continuous, berarti kita memotong dari papila interdental, dari proksimal ke proksimal gigi sebelahnya. Setelah dipotong, kita memakai orban untuk memotong yang di daerah interdental. Selanjutnya, karena ini tujuannya adalah mendapatkan akses visibilitas, baru kita lakukan scaling root planning. Boleh menggunakan kuret, gresi maupun scaler manual. Dalam hal ini saya menggunakan kuret gresi dengan bagian yang tajam adalah menghadap ke permukaan gigi. Kita bersihkan. Selanjutnya kita lakukan irigasi. Pada proses selanjutnya boleh dilakukan gingivoplasti jika bentuk gingiva masih tidak sesuai dengan fenotype maupun genotipenya gingiva. Gingivoplasti bisa kita lakukan dengan menggunakan blade. Kita bentuk gingivoplastinya. Blade nomor 15. Sesuai juga dengan fenotype dan genotipenya gingiva. Kita harus mengingat bentuk dari gingiva.
Kemudian kita lakukan kontrol perdarahan. Setelah dilakukan gingivoplasti, kita lakukan irigasi, kemudian dan kontrol perdarahan. Saya bisa menekan. Selanjutnya kita lakukan isolasi daerah kerja dan mengeringkan daerah kerja untuk pemasangan dressing periodontal. Demikianlah penjelasan tentang tindakan gingivektomi oleh Dr. Gigi Puspitorati Hardeni, MDSC, spesialis periodonsia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.